Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aquarius, apa kabar? Kali ini saya mau nge-reading zodiak percintaan Aquarius di bulan November tahun 2021 secara general seperti apa ya gambarannya. Ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-terbalik energinya, bisa energi Aquarius yang kedetek di sini, juga bisa energi justru pasangan yang kuat yang kedetek ya. Jadi sesuaiin aja. Bisa resonate atau tepat sasaran untuk siapapun dan tidak resonate atau tidak tepat sasaran buat siapapun. Dan buat yang tidak resonate atau tidak terbaca energinya berarti bukan buat kalian, jadi mohon-mohon dimaklumin ya. Kalau gitu bisa saya mulai, oke Aquarius. Saya shuffle dulu ya. Yuk kita mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Aquarius, 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 Aquarius percintaannya di bulan November tahun 2021 secara general seperti apa gambarannya? Tolong kasih gambaran bacaan yang jelas yang sejelas-jelasnya sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, and Venus. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you Aquarius. Oke, kita lihat ya energinya apa aja yang kebaca ya. Oke, ini baris yang pertama ya. Buat orang yang pertama, energinya keluar apa aja? Yuk, kita tarik. Oke, bentar. Oke. Oke, kita punya Seven of Wands. Kita ada Three of Wands. So next we get it about. Oke, kita punya King of Cups. Ada lagi kita punya ada Ace of Wands. Oke, ini baris yang kedua ya. Untuk orang kedua kita lihat apa aja energi yang keluar. Oke, so kita lihat ada Five of Cups. Kemudian berikutnya kita tarik lagi ada. Oke, ada Four of Swords. Oke. Next. Oke, kita punya Four of Pentacles. Alright, kita punya Seven of Swords. Oke, sekarang kita baris yang ketiga ya. Baris yang ketiga ini hubungan ke depannya. Kita lihat energi yang keluar apa aja. Kita tarik secara acak. Oke, saya punya Nine of Cups. Oke, kita ada The Karma, tapi di sini saya lebih ngeliat ada Judgment. Oke, we get it about Eight of Swords. The last is. Oke, kita punya The Fool. Dan the bottom of the deck-nya, sorry. Kita ada Eight of Wands. Oke, saya taruh sini ya. Oke. Ini buat orang yang pertama kita lihat ya Aquarius ya. Ini bisa Aquarius, bisa pasangannya disesuaikan. Ini kayak seseorang yang masih terluka dengan situasi, dengan keadaan yang masih begitu mengelukai, rasa sakit masih begitu dirasain, terutama tentang situasi ya. Ini benar-benar kayak yang apa yang sudah terjadi sama kamu kemarin, ya seperti ini kejadiannya, kayak gitu ya. Banyak hal yang menurut kamu tuh kayak apa yang sudah terjadi tentang sebuah luka, tentang sebuah perjalanan percintaan di sini nih kayak masih tertahan, masih dirasain gitu, masih belum dilepas gitu rasa sakitnya ya. Karena apa? Karena menurut kamu, kamu masih sayang banget, ya. Mungkin orang di sini sudah sebagian saya lihat adalah menjalani hubungan sama sama pasangannya, itu sudah cukup lama atau seandainya pun belum cukup lama, tapi kayak sudah apa ya, sudah merasa banyak hal yang cocok gitu. Banyak hal momen atau momen perjalanan yang tidak gampang dilupain ya. Tapi yang saya lihat sebagian di sini hubungannya sudah cukup lama atau kalau misal belum lama kayak sudah mengenal satu sama lain tuh sudah kuat gitu ya. Ya, menurut orang di sini kenapa kamu sayang? Karena dia cantik pasangan kamu. Karena dia tuh kayak mungkin cantik, mungkin ganteng. Makanya tuh kayak situasi ketika dia melukai kamu, ketika dia mengkhianati, ada situasi di mana kamu kayak terluka. Ini di sini nih kayak kamu tuh nggak bisa, kamu tetap masih sayang, perasaan kamu masih kuat, apapun yang pernah dia lakuin, kamu kayak nggak apa-apa gitu, karena sayang. Karena apa yang kuat di sini adalah orang itu menarik, orang itu tuh tampan, orang itu cantik, orang itu karismatik gitu.
lebih seperti itu ya. Mungkin pasangan kamu orangnya di sini memang, sangat menarik gitu, bisa cantik, bisa, tampan ya, makanya kamu tuh kayak sesayang itu, secinta itu. Lebih ke trigger-nya adalah tentang cerita fisik di sini ya, terlihat sebagian gitu. Ya, orang di sini nih kayak masih bentuk rasa luka tuh kayak, eee, masih dirasain gitu. Bahkan sebagian saya lihat ketika orang, pasangannya yang sudah salah ini kembali, ini kayak, mungkin suatu saat kayaknya ya sebagian saya lihat kembali akan diterima deh, karena dia masih sayang gitu. Sekalipun sudah melukain kayak, sudah tidak apa-apa kayak dimaklumin, sekuat itu sayangnya. Mungkin ketika orang di sini nih begitu datang dengan senyumnya aja nih sudah kayak menaklukkan hatinya orang yang di sini nih gitu. Jadi kayak yang charming gitu. Jadi sesalah apapun begitu datang kayak yang luluh lagi. Nah, seperti itu. Karena apa? Kuatnya rasa sayang dan cinta gitu. Terutama pasangannya yang saya lihat sebagian di sini adalah karena orangnya itu ya menarik gitu. Bisa tampan, bisa cantik ya. Ini bisa Aquarius, bisa pasangannya sesuaiin aja. Oke, yang saya lihat sekarang orang kedua ya. Orang kedua di sini kenapa saya lihat kayak tidak bisa ya ngejalanin. Kayak saya sorry gitu. Kayak dalam artian fake ya. Selama ini ngejalanin hubungan seperti tanpa rasa gitu. Akhirnya kayak berani mengakui bahwa dia tuh menyesal gitu. Bahwa dia tuh kayak selama ini sebenarnya nggak ada rasa. Cuman pengen ngejalanin aja. Mungkin nanti di pertengahan jalan akan ada sebuah rasa yang tumbuh. Rasa sayang itu tuh dengan seiring berjalannya waktu tuh akan datang dengan sendirinya. Nah, menurut orang di sini. Tapi ternyata tidak bisa gitu. Ketika orang di sini kayak begitu sayangnya menerima ya sesalah apapun, mungkin kondisinya orang di sini akhirnya tahu bahwa orang di sini tidak sayang nih, orang di sini sama orang di sini tidak punya rasa, makanya seterluka itu gitu. Tapi kayak rasa luka itu tuh kayak terus apa ya, dipertahanin, kalau seandainya masih mau balik pun masih tetap bisa diterima gitu untuk orang di sini. Nah, orang di sini kayak sudah mengakui bahwa dia sadar bahwa hubungan dijalanin sama kamu nih tanpa rasa gitu. Makanya dia kayak mungkin sudah mengakui atau sebagian sudah mengasih tahu bahwa selama ini berjalan, mencoba dijalanin. Ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin dengan berjalannya waktu nanti akan ada tumbuh rasa yang tadinya tidak ada menjadi ada gitu, terutama rasa sayang ya. Ya, di sini dia sudah mencoba, tapi sepertinya kayak perasaan itu nggak bisa gitu ya. Kayak gimana ya? Tidak akan pernah bisa fokus di kamu. Kayak menurut dia gini, bahwa perasaan itu tuh tidak bisa dipaksain. Nah, seperti itu nih orang yang kedua nih. Tapi bagus orang kedua ini. Yang saya lihat adalah kayak akhirnya jujur gitu tentang perasaannya bahwa dia tidak bisa memaksakan perasaannya untuk stay sama orang yang pertama, makanya dia mengakuin gitu. Makanya orang di sini terluka ketika tahu orang yang di sini nih sadar bahwa dia itu tidak punya rasa untuk orang di sini, tidak bisa memaksakan perasaan yang tidak untuk orang di sini, daripada semakin lama semakin melukai, lebih baik jujur. Nah, gitu nih untuk orang di sini ya. Dia benar-benar nggak bisa loh memaksakan karena menurut dia memang kayak apa ya? Kayak bertentangan gitu sama nuraninya. Tidak di kamu fokusnya dia, ya. Dia ngebuang ini jelas banget ya, ngebuang, kayak fokusnya itu tuh ke belakang gitu, tidak ke orang yang di sini gitu. Ada di tempat lain, tapi di sini tidak ada orang lain. Cuman yang saya lihat kayak ketika dia menjalani sama kamu, kayak terpaksa gitu, karena tidak ada rasa gitu. Sekalipun pernah dicoba, tapi kayak kok nggak bisa ya, tetap batin ini tidak bisa terima gitu. Makanya dia akhirnya jujur gitu, kayak say sorry gitu. Sekalipun kayak nyakitin, ini orang masih bisa dibilang baik gitu, ya. Ini Aquarius ya, bisa Aquarius bisa pasangannya ya. Kayak akhirnya mengakui bahwa sorry kayak nggak bisa dijalanin deh gitu. Oh, saya tuh ternyata sudah memaksakan nggak bisa gitu karena perasaan itu memang tidak harus dipaksain. Nah, seperti itu ya buat orang kedua ya. Ini bagus loh ya kalau ini resonate nih buat siapapun yang resonate Aquarius atau pasangannya nih. Ini bagus orang di sini kayak benar-benar gentle, kayak benar-benar kayak berani mengakuin gitu bahwa perasaan tidak bisa dipaksakan gitu, bahwa dia juga harus bahagia sama orang yang bisa nerima dia gitu ya. Sekarang kita lihat hubungan ke depannya. Hubungan ke depannya itu tadi
mungkin akhirnya, minimal kalau tidak ada hubungan secara, emosional dalam artian hubungan, berpacaran atau bisa dibilang sepasang kekasih lah ya. Ini, kayak harapan terbesarnya tuh, bisa jadi saudara gitu, bisa tetap jadi terikat sekalipun hubungannya tuh, tentang hubungan sebuah emosional secara, eee, berpasangan secara pokoknya berpacaran lah ya, berpacaran itu sudah tidak, tapi minimal tetap terjalin, tetap circle-nya tuh ada, minimal adalah jadi temen gitu. Saya ngeliat ke depannya, kayak hubungan tetap baik gitu, karena banyak hal yang kalian tetap lakuin, tetap ketemu, circle-nya mungkin sebagian di sini adalah teman dekat atau mungkin lingkungannya dekat, tidak jauh gitu ya. Jadi memang tetap tetap, bersinergi gitu, tidak jadi musuh gitu. Bahkan bisa dibilang hubungan ini nih kuatnya ya entah sebagai saudara atau teman gitu. Tapi untuk hubungan secara emosional berpacaran atau kayak hubungan yang benar-benar serius layaknya seseorang yang ingin membawa hubungan ke level selanjutnya itu tuh kayak tidak gitu. Kayak lebih kayak yang sudah dilepas untuk itu gitu. Jadi lebih di bawahnya nanti adalah kuatnya tentang hubungan pertemanan atau lebih kayak saudara gitu. Jadi saya ngeliat tidak menjadi musuh, tidak ada bentuk sakit hati di sini ya. Ya, ini mungkin orang di sini nih ada yang taunya ini secara tiba-tiba gitu ya. Ini ada apa The Bottom of the Deck ceritanya seperti itu gitu. Ada sesuatu yang nampar nih mungkin untuk orang di sini. Kayak kaget gitu ternyata ada kabar bahwa kamu tahu dia ini selama ini ternyata tidak punya rasa selama ini ngejalanin ternyata hanya sebuah keterpaksaan gitu, lebih seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa, di sini saya ngeliat energinya positif sekalipun mungkin harus ada yang sedih ya untuk orang pertama, orang kedua juga menyesal akhirnya harus mengakui bahwa dia tidak punya perasaan. Jadi sebenarnya di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kalau menurut saya ya memang kalau misalnya kita tidak punya perasaan ya jangan dipaksain karena kedepannya kan akan semakin menyiksa satu sama lain. Jadi sebuah hubungan yang diliputi dengan sebuah kebohongan, terutama tentang rasa yang ngebohongin rasa ya kita sendiri gitu ya. Ini bisa Aquarius, bisa pasangannya, oke. Saya rasa ini positif, pokoknya energinya karena ke depannya yang saya lihat juga tidak menjadi apapun, tidak ada yang benar-benar terluka di sini. Saya ngeliat lebih ke energi mungkin harus diselesain, diomongin, dan nanti endingnya juga akan baik gitu, lebih kayak saudara atau teman ya. Oke kalau gitu Aquarius saya akhirin ya readingan saya untuk Aquarius. Boleh di-subscribe, di-like, di-comment, and di-share buat siapapun yang ingin personal reading. Kalau nomor saya ada di kolom deskripsi, boleh dihubungin ya. Kalau misalnya slow respon, mohon dimaklumin karena mungkin saya ada kegiatan lain. Oke, kalau gitu saya akhirin Aquarius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.